Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur jika kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh melanjutkan kehidupan kita. Dan di pagi ini, di hari yang adalah pemberian Tuhan ini, saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi terang dan kekuatan bagi hidup kita. Nah saudara, tema renungan kita pada pagi ini yaitu adalah Allah terlalu besar untuk dibatasi oleh ketakutan kita. Dan saya ingin mendasarinya dari Yeremia pasal 46 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Maka engkau janganlah takut hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau, segala bangsa yang keantaranya engkau kucerai-beraikan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkannya, saya ingin mengajak kita memohon hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari baru yang Tuhan telah berikan bagi hidup kami. Satu lagi anugerah yang kami boleh terima dari Tuhan, yaitu kami boleh melanjutkan kehidupan ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi. Sekali lagi itu adalah berkat yang indah bagi hidup kami. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Saat ini kami hendak merenungkannya. Mohon Tuhan tolong kami untuk kami merenungkan firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, setiap orang mungkin pernah diperhadapkan pada situasi yang membuat hatinya dipenuhi dengan rasa khawatir dan rasa takut. Misalnya, saudara, ketika kita berhadapan dengan masa depan yang tidak menentu, atau kita menghadapi yang namanya masalah pekerjaan atau kondisi perekonomian, kesehatan kita, ataupun di tengah pergumulan relasi yang mungkin kita hadapi di keluarga kita. Nah, saudara, semuanya itu seringkali membuat kita bertanya, apakah Tuhan benar-benar sanggup menolongku? Nah, saudara, di sini, tanpa kita sadari, masalah terbesar kita seringkali bukanlah keadaan yang sedang kita hadapi, melainkan cara kita memandang Allah. Ketika pandangan kita tentang Allah menjadi kecil, maka persoalan kita akan tampak jauh lebih besar daripadanya. Nah, saudara, di sini kita mau belajar dari Yeremia pasal 46. Yeremia pasal 46 berisi nubuatan penghukuman atas Mesir. Saudara, pada zaman itu Mesir dianggap sebagai lambang kekuatan politik dan militer di dunia. Mesir dianggap sebagai salah satu kerajaan yang terbesar dan terkuat. Di mata manusia, bangsa itu tampak tidak mungkin dikalahkan. Nah, namun melalui Nabi Yeremia, Allah menyatakan bahwa meskipun Mesir dianggap besar dan kuat, ia tetap berada di bawah otoritas Allah. Allah lah yang empunya segala bangsa. Allah lah yang berdaulat atas sejarah. Tidak ada satu kerajaan pun yang mampu melawan kehendaknya. Karena itu, saudara, setelah menyatakan penghukuman atas bangsa-bangsa, Allah berbalik, memberikan penghiburan kepada umatnya. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Saudara, di sini kita melihat dasar penghiburan Israel bukanlah karena mereka punya kekuatan militer yang kuat, bukanlah mereka juga dianggap sebagai bangsa yang besar, yang kaya. Bukan, saudara. Tetapi dasar penghiburan umat Israel adalah karena Allah yang Maha Kuasa, yang empunya segala kerajaan yang ada di muka bumi, adalah Allah yang menyertai mereka. Allah yang memelihara, yang menuntun mereka. Kuasa Tuhan bersama dengan umatnya. Saudara, ini adalah dasar penghiburan yang sejati. Dasar penghiburan kita tidak terletak pada kondisi atau keadaan kita. Tetapi dasar penghiburan kita yang sejati terletak
hanya pada Allah. Allah yang empunya semesta ini. Tidak ada yang sanggup untuk melawan atau mengalahkan Allah. Nah, saudara, kuasa Allah yang luar biasa ini dinyatakan kepada umatnya. Kesetiaan Allah dinyatakan di dalam hidup umatnya. Sehingga di sini kita bisa melihat apapun kondisi hidup yang saat ini tengah kita jalani, apapun masalah yang mungkin saat ini tengah menerpa hidup kita, semuanya itu tidak akan bisa mengalahkan atau merebut kasih Tuhan dari hidup kita. Ketika Allah berkata, "Jangan takut sebab aku menyertai engkau." Pertama-tama itu memang ditujukan kepada umatnya, yaitu umat Israel. Tetapi kalimat yang sama ini juga ditujukan untuk kita, setiap kita yang percaya kepadanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Allah. Tidak ada yang bisa menggagalkan kesetiaan Allah. Dan inilah seharusnya yang kita terus pegang di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani hidup ini, ketika ada pergumulan yang menghampiri hidup kita, kita bisa dengan yakin bahwa ada kuasa Allah yang jauh lebih besar bersama dengan kita, yang akan terus menopang kita, yang akan terus menguatkan langkah kita, yang akan terus menghibur kita. Dan kesetiaan itu sekali lagi tidak bergantung pada kondisi hidup kita, melainkan terletak pada pribadi Allah. Yang Allah minta hanyalah kita percaya dengan sungguh, dan kita mau meletakkan hidup kita hanya di dalam tangannya. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk melangkah tiap-tiap hari bersama dengan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan dan menghibur kami. Kesetiaan-Mu yang nyata dalam hidup ini. Itulah yang menjadi dasar penghiburan kami, dasar pengharapan dan kekuatan kami. Tuhan tolong untuk kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan tiap-tiap hari. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.